Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung, nikmat terkecil dan hingga nikmat yang terbesar. Nikmat yang terkecil contohnya nikmat berkedip, nikmat menggerakkan jari, nikmat makanan, nikmat bernafas, itu yang kecil-kecil. Hingga nikmat yang terbesar yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita dalam keadaan Islam dan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana keadaannya sekarang? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana puasanya? Apakah full sampai hari ini atau udah bolong-bolong? Ya, yang udah full usah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum misalkan baru sampai zuhur, mudah-mudahan bisa ditingkatkan hingga sampai asar. Yang baru sampai asar bisa sampai maghrib. Alhamdulillah. Dan kita harus selalu menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Misalkan tahun lalu kita puasanya hanya 15 hari. Sekarang berarti harus lebih banyak lagi, ya. Kalau bisa sampai full 30 hari. Atau misalkan tahun lalu kita baru bisa sampai zuhur, berarti tahun ini kita harus meningkatkan lagi, ya, sampai asar. Karena orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu lebih baik daripada hari kemarin. Kalau masih sama itu artinya dia rugi. Apalagi sampai dia lebih buruk dari tahun kemarin, itu namanya celaka. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fikih puasa anak, ya. Fikih puasa anak. Berarti ini khusus untuk anak-anak. Ya, beda lagi dengan pembahasan orang tua. Insya Allah akan sampaikan sendiri oleh saya, ya, Ustadz Abdan Syakura. Ya. Insya Allah kita akan bahas ini secara singkat, ya, dan jadi nggak terlalu banyak. Dan di akhir nanti kita akan ada video, ya, video si Ubay. Ya, tapi jangan di skip, ya, tonton dari awal sampai akhir yang Ustadz sampaikan. Nanti ada kesimpulannya di film si Ubay nanti. Itu mungkin dari Ustadz. Berikutnya kita lihat, ya, slide berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang fikih puasa. Ya, yang paling utama mungkin kita akan jelaskan dulu tentang apa itu puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Ya, apakah itu cuma perintah orang tua atau perintah Allah dalam Islam? Ya, masih ingat nggak? Puasa itu rukun Islam yang keberapa? Ya, nah betul, rukun Islam yang keempat. Ya, itu. Berpuasa itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban dari mana? Dari Al-Quran. Allah berpesan lewat Al-Quran. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita lihat ayatnya yang mana? Nah, ini. Kita baca, ya. Yang udah bisa baca, baca. Yang belum, ikutin Ustaz, ya. Dengarkan dengan baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini Allah memberitakan kepada siapa? Hai orang-orang yang beriman. Berarti kita harus beriman. Berarti orang yang beriman itu harus berpuasa.
diwajibkan atas kamu berpuasa. Apa tujuan puasa? Di sini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya. Oleh karena itu salah satunya adalah kita berpuasa. Karena dengan berpuasa ini kita akan melatih keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kalau puasa kan hanya menilai hanya Allah. Contohnya, kita berpuasa sahur, ikut sahur ketika siang, mungkin nggak ada siapa-siapa di rumah, ya, nggak ada orang tua, nggak ada saudara, tapi di rumah itu kita sendirian misalkan. Kemudian ada makanan. Nah, disitulah diuji keimanan kita, ya. Kalau kita makan, berarti batal puasanya. Berarti kalau makan kita udah nggak beriman sama Allah, ya, hilang takwanya. Tapi kalau kita nggak makan, walaupun ada makanan, ya, wah, Allah maha melihat. Berarti kalau saya makan ini batal puasanya. Nah, berarti kita udah masuki tanah takwa tuh, ya. Takwa itu apa sih? Ada yang tahu takwa? Ya. Takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu takwa. Ya, ketika berpuasa dilarang apa? Memakan makanan. Nah, itu. Jadi kita akan bertakwa. Ketika marah mungkin kita puasa. Ketika kita marah takut pahalanya berkurang, kita jadi gak marah. Nah, itu orang-orang yang bertakwa itu gak mudah marah. Ya, itu mungkin berikutnya kita akan bahas tentang pengertiannya. Ya, insyaallah. Nah, berikutnya kita akan bahas apa itu puasa atau saum. Ya, pengertian saum atau puasa. Mungkin udah sebagian tahu, ada yang udah tahu, ada yang masih remang-remang ataupun belum tahu apa itu puasa. Nah, secara umum, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta dari segala hal yang membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi intinya kita tidak makan dan minum dari mulai subuh, azan subuh, hingga maghrib, dan menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas apa aja yang membatalkan puasa. Ya, itu secara umum. Berikutnya, di sini ada syarat dan rukun. Syarat puasa dan rukun puasa. Apa bedanya Ustadz, syarat sama rukun? Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, kalau rukun itu segala sesuatu yang harus dilakukan, harus dilakukan. Ya, jadi beda ya. Kalau syarat hal yang harus dipenuhi, rukun yang harus dilakukan. Nah, sekarang syaratnya dulu. Kenapa Ustadz kok ada syaratnya sih? Ya, harus ada syaratnya dong. Kita misalkan mau masuk ke dalam wahana, harus ada syaratnya. Misalkan roller coaster, pertama syaratnya harus berumur di atas 7 tahun misalkan. Atau tinggi badannya harus 150 cm. Itu syarat ya. Ataupun harus tidak mempunyai penyakit. Itu syarat dalam itu juga ada syaratnya. Apalagi ini puasa, ya. Puasa ini harus syaratnya. Yang pertama adalah Islam, ya. Jadi orang Kristen diwajibkan ke puasa. Boleh gak puasa? Boleh, tapi nggak dapat pahala, ya. Hanya orang Islam. Kita insya Allah semuanya Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu kalau dari umur laki-laki ya, dari umur biasanya dari umur 12 sampai 15 itu baligh laki-laki. Kalau perempuan biasanya dari umur 9 tahun, 10 tahun sampai umur 15. Ustadz, bagaimana ciri-ciri baligh? Kalau untuk laki-laki mungkin pertama suaranya udah berubah. Dari yang tadi imut-imut, ketika baligh nanti suaranya agak serak, agak besar. Oh, ya, awalnya kecil. Ya, jadi nanti udah besar, nanti suaranya pun membesar. Yang kedua, laki-laki ada jakun, keluar jakun di lehernya, bagi yang nggak gumuk ya. Kalau yang gemuk nggak kelihatan, kalau yang agak kurus kelihatan, nanti kelihatan ya jakunnya terasa menonjol. Jakun tuh yang ada di leher tuh ya, di situ. Nah, kalau yang perempuan nanti ciri-cirinya adalah diawali dengan menstruasi ya. Menstruasi itu waktunya berdarah ya. Mungkin udah tahu yang perempuan. Berikutnya adalah berakal. Ya, yang puasa itu harus berakal. Orang gila apakah diwajibkan berpuasa? Tidak, ya. Orang gila nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Hanya orang-orang yang berakal, ya, sudah balik terus berakal. Ya, nggak bisa orang yang gila harus berpuasa.
Ya, nggak ada kewajibannya. Berikutnya adalah mampu. Mampu itu berarti dalam keadaan sehat, ya, sehat pikiran tadi berakal dan sehat jasmani. Ya, kalau yang sakit itu nggak diwajibkan ya, nah, tapi tetap harus diganti. Ya, mampu itu. Yang berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ya, yang perempuan itu nanti udah masa balik, nggak boleh ketika haid itu berpuasa. Ya, nggak boleh, nggak sah puasanya. Nanti harus diganti dengan hari yang lain di bulan-bulan yang lainnya. Dan nifas, nifas itu setelah melahirkan keluar darah bagi yang ibu-ibu yang masih jauh kan, masih ibu-ibunya. Nah itu untuk syaratnya. Yang berikutnya adalah niat. Bukan niat, rukun, maaf ya. Rukun puasa ada dua. Rukun puasa ada dua yang harus dilakukan. Yang ke satu adalah berniat, ya, harus ada niat berpuasa. Jangan sampai kita, oh gimana nanti nah nggak harus, itu harus niatkan. Misalkan dari malam, oh besok saya harus berpuasa nih, insya Allah saya berpuasa. Nah, atau ketika sahur, paling telat ketika sahur ya, sahur sebelum subuh niatnya ya. Jangan sampai udah lewat subuh baru niat berpuasa, itu nggak sah. Ya, niatnya harus sebelum subuh berniat. Ada dua pendapat ya. Yang pertama ada yang melafadzkan niat, contohnya nawaitu ya, nawaitu sama godin an adai fardulillahi ta'ala. Nah itu ya, syahrul Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini boleh ada niat, mengucapkan niat boleh, yang enggak pun enggak apa-apa. Tapi ada dalam hati, niat, karena niat itu dalam hati ya. Ya diucapkan boleh, dalam hati juga tetap sah puasanya. Misalkan baru ini nih dalam hati kita gini, kita mau puasa nih. Oh besok puasa saya, dalam hati ya. Tapi nggak diniatin itu nggak apa-apa, sah juga. Tapi kalau mau diucapkan juga boleh ya, untuk menguatkan saja bahwa saya udah berniat, benar-benar berniat. Tapi dalam hati juga udah cukup. Misalkan lupa nih, oh saya nggak baca niat itu sama Godin, tapi dalam hati udah ada keinginan untuk berpuasa sebelum subuh itu juga niatnya sah ya. Tapi harus ada niat, nggak boleh nggak ada niat ya. Misalkan tidur dari maghrib, lupa nggak berniat, dah maghrib sampai lewat subuh gak niat, nah itu nggak sah. Berarti nanti diganti dengan hari yang lain. Yang berikutnya adalah menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Dari kapan? Dari mulai subuh hingga maghrib. Nah itu harus ditahan. Ya, tahan terus. Itu sebagai rukun dan syarat. Ingat ya, syarat itu yang harus dipenuhi, rukun itu yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Nah, berikutnya rukhsah saum Ramadan. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan, ya, keringanan. Nggak harus berpuasa. Boleh berpuasa, boleh enggak. Ya, di puasa Ramadan ya. Ini rukhsah, keringanan. Ya, ada dalam Al-Qur'annya pun. Nah, keringanan tidak berpuasa yang pertama adalah untuk orang yang, lihat ada gambar apa? Nah, itu ada kakek-kakek yang sudah renta. Jadi orang yang sudah renta, udah tua banget ya, sehingga dia tidak kuat ya. Kan syaratnya tadi harus mampu. Sedangkan ini lemah badannya. Udah tua kan pasti lemah ya. Ada yang lemah, ada yang kuat. Yang lemah nih misalkan ya udah sekiranya susah ataupun yang pikun, ya itu kan enggak, kurang bakalnya ya. Yang udah tua nih, nggak kuat sampai maghrib, itu nggak apa-apa nggak berpuasa. Terus bagaimana cara menggantinya? Ya itu ada namanya harus memberi makan anak yatim. Ya, harus memberi makan anak yatim. Jadi udah tua misalkan ya, sekiranya nggak mampu lagi, sampai ke depan kan nggak mungkin lebih jago, kuat lagi, pasti lebih loyo, lebih lemah ke depannya. Biasanya seperti itu. Oleh karena itu harus diganti dengan memberi makan anak-anak miskin, orang-orang miskin atau anak yatim. Itu silahkan untuk menjangkau. Yang kedua adalah untuk orang yang sakitnya sakit berat ya, sakit banget sampai tidak kuat kalau berpuasa. Kalau misalkan cuma sakit flu batuk itu mah nggak apa-apa, tapi sampai sakitnya kita nggak bisa beraktivitas, lemes badan tuh ya, harus minum obat tiap hari, misalkan tiga kali sehari, itu boleh kita nggak berpuasa. Nah tapi ini harus diganti di hari berikutnya nanti ya, setelah Ramadan. Misalkan sakitnya 7 hari, sakit beratnya 7 hari, diganti yang di hari yang lain 7 hari ya.
Ya, karena sakit kan gak mungkin sakit sepanjang tahun ya, selama-lamanya. Kecuali sakit selama-lamanya, misalkan sakit stroke ya, ataupun sakit-sakit jantung yang parah banget. Ya, itu bertahun-tahun kan gak mungkin sembuh. Atau sakit ginjal, itu kan harus berobat terus ya. Itu nggak apa-apa. Sama kayak tadi kakek-kakek atau nenek-nenek yang lanjut usia. Boleh diganti dengan memberi makan anak anak yatim atau orang-orang yang miskin, itu boleh. Tapi kalau misalkan sakitnya bisa sembuh, tahun depan sembuh, harus diganti dengan puasa lagi ya. Itu berikutnya, ini lihat, oh, ini ibu yang hamil ya, ibu yang hamil atau yang sedang menyusui itu boleh nggak berpuasa ya. Takutnya kalau lagi hamil besar kan takut lemas, nanti marah, mengganggu kesehatan si bayinya juga ya. Dan si ibunya pun nanti sakit malah makin parah, lebih baik nggak berpuasa. Itu boleh. Tapi kalau misalkan sehat, si ibunya sehat, tidak sakit ketika berpuasa, itu lanjutkan aja puasa ya. Dan ini kan rukhsah itu bukan berarti nggak boleh berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa, bukan nggak boleh berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa ya. Atau yang sedang menyusui, yang punya bayi ya, yang umurnya kurang dari setahun, kurang 2 tahun kurang ke bawah ya, masih menyusui sama ibunya, nah, itu boleh nggak berpuasa, tapi tetap harus diganti tahun berikutnya ya. Di hari bulan-bulan berikutnya setelah lebaran diganti tuh ya, yang berapa harinya itu silahkan diganti ya, nggak boleh nggak diganti. Berikutnya adalah, nah ini lihat lagi apa, di mobil ya, dalam perjalanan atau dalam safar ya. Dalam safar ini ada syaratnya dulu ya, boleh nggak berpuasa. Syaratnya adalah minimal harus mencapai 80 km ya, perjalanan jaraknya. Misalkan di sini sampai Bandung, itu boleh nggak berpuasa setelah ya, karena itu melebihi dari 80 km. Secara umum 80 km itu boleh tidak berpuasa ya, secara umum ya. Jadi boleh nggak berpuasa dan diganti dengan hari yang lain, itu boleh. Bersafar itu 80 km. Tapi kalau misalkan kita pergi ke Surabaya, naik kapal, pesawat ya, itu mah nggak usah di itu ya, enak perjalanannya ya. Yang dimaksud ini adalah yang apa, perjalanan yang sangat sulit ya, melelahkan, capek banget, 80 km terus perjalanan capek banget ya. Nah, itu boleh berpuasa ya. Puasanya nggak puasa, nanti diganti. Tapi kalau misalkan kita perjalanannya cuma naik mobil, di sini naik tol, naik mobil terus masuk ke jalan tol, terus ke bandara, terus pergi ke Surabaya atau ke Papua atau ke luar negeri, yang tidak capek sama sekali. Kan di pesawat kan ada AC ya, gak memberatkan kita ya. Itu lebih baiknya kita tetap berpuasa ya, lebih baik tetap berpuasa. Itu ya, para ulama seperti itu. Nah, itu untuk rukhsah saum. Sekarang adalah yang membatalkan puasa ya. Ini untuk anak-anak ya. Jadi pembahasannya untuk anak-anak. Jadi kalau ada beberapa hal yang orang tua mungkin protes atau apa, nah, ini karena ini berbeda ya. Ini pembahasannya untuk anak-anak ya. Nah, membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja ya. Itu mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan ketika siang hari, nah itu batal ya. Jadi yang masuk ke dalam rongga mulut, yang masuk ke dalam tenggorokan, itu batal ya. Batal. Mau sedikit mau banyak sama batal. Yang masuk tenggorokan, kerongkongan, yang melewati kerongkongan itu batal ya. Bagaimana Ustadz kalau ludah? Apakah batal diminum? Ya, ludah itu nggak membatalkan puasa kalau ditelan, dengan syarat yang pertama, ludahnya masih dalam mulut, belum keluar. Misalkan ngacai, maaf ya, ngacai keluar sedikit terus sedot lagi, nah itu batal ya. Itu yang masih dalam mulut itu nggak apa-apa ya, ada air liur, air ludah terus ditelan, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Itu para ulama sepakat semuanya, insya Allah ya. Yang ke satu itu syaratnya ya, yang masih dalam mulut. Yang kedua, ludahnya belum tercampur apa-apa ya. Misalkan kita
masukin permen ke mulut tapi nggak ditelan, itu kan nggak batal ya, tapi iseng banget ya, nggak mungkin melakukan itu kan. Nah misalkan tiba-tiba kita ada apa ya, ada yang ngecret ke dalam mulut, nah itu ada rasanya ya, berubah warna rasanya misalkan ya, terus walaupun itu dalam lidah ada liur, terus kita minum itu batal ya. Jadi tidak tercampur. Misalkan ada kita masak nih, dicicipin sedikit ya, dikit tapi harus diludahin lagi itu, nggak boleh diminum ya. Atau misalkan akan iseng makan permen, lupa, wah astagfirullahaladzim, makan permen begitu, kemudian kita buang permennya, pluh, tapi nggak diludahin, ada bekas permennya nggak diludahin terus diminum, itu batal ya. Harus diludahin sampai benar-benar bersih, kalau bisa kumur-kumur ya. Bagaimana Ustadz kalau kumur-kumur ketika wudhu ya, atau masuk cair masukkan air ke dalam hidung, itu batal enggak ya, selama tidak masuk ke dalam kerongkongan ya, masuk tenggorokan, selama masih dalam mulut. Jadi jangan berlebihan wudhunya, jangan dikumur-kumur, jangan sampai seperti itu bisa membatalkan ya. Secukupnya aja kumur-kumur ya. Atau membersihkan hidung juga, jangan sampai terasa perih. Kalau terasa perih itu udah batal ya, kalau terasa perih itu udah batal ya. Tuh berikutnya, nah ini gambarnya gambar muntah. Muntah yang disengaja ya, muntah yang sengaja itu membatalkan puasa. Misalkan kita iseng ngorek-ngorekin tenggorokan sampai keluar muntah, nah itu batal, harus diganti di hari berikutnya. Tapi kalau misalkan kita perjalanan ya, atau mencium bau yang tidak enak, yang sangat tidak enak, terus kita muntah tanpa sengaja, itu tidak batal ya, dengan syarat ya, kumur-kumur dulu bekas muntahnya tersebut, kemudian dibuang ya, sampai benar-benar bersih mulutnya, baru itu nggak batal ya. Jangan sampai udah muntah langsung ditelan ludahnya gitu, nggak boleh, itu batal ya, karena tercampur tadi kan. Nah itu yang disengaja. Berikutnya, hilang akal. Hilang akal tuh apa maksudnya Ustadz? Nah hilang akal tuh misalkan kita hilang ingatan atau gila, misalkan lagi ngelamun gitu ya, ngelamun tiba-tiba kita gila sebentar, walaupun sebentar, nah itu ya, itu batal ya. Kita ngelamun atau terbentur sesuatu hingga kita kayak orang gila gitu ya, kita nggak sadar apa yang kita lakukan, itu berarti hilang akal ya. Itu membatalkan puasa walaupun sebentar ya. Gitu. Kalau pingsan batal gak Ustadz? Ya kalau pingsannya cuma sebentar, misalkan udah sahur, udah niat ya, kemudian siangnya pingsan, jatuh pingsan gitu ya, nggak gila ya, pingsan terus sadar lagi, itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya misalkan dari sahur ya, sebelum sahur tuh, sebelum subuh, belum niat ya, pingsan tuh, pingsan sampai berbuka puasa, nah itu nggak dianggap puasa ya, itu nggak dianggap puasa, harus diganti dengan hari yang berikutnya ya, hari yang lain. Itu kalau pingsan, misalkan pingsannya ketika sahur, baru sahur ya, udah subuh tiba-tiba pingsan sampai berbuka puasa, nah itu dianggap sah walaupun sedikit ya berpuasanya, itu sah. Nah itu hilang akal tadi ya gila. Berikutnya, nah ini yang bagi yang perempuan, haid. Nah, ketika kita berpuasa, dan ini nih biasanya kelas 5 6 sudah ada biasanya ya, tapi jarang, tapi sudah ada biasanya ya. Haid ini adalah ya tadi menstruasi bagi yang perempuan. Misalkan ketika sahur tiba-tiba sampai zuhur, tiba-tiba asar itu kita haid, yang perempuan ya, bukan kita ya, yang perempuan haid ya, itu berarti batal puasanya, harus diganti dengan yang hari lainnya. Yang terakhir, oh ini murtad ya. Murtad ini dosanya dosa besar ya. Kalau kita murtad, keluar dari Islam ya, murtad itu mengakui selain Allah ya, mengaku dirinya bukan Islam lagi, mau ateis, mau Kristen, Buddha dan sebagainya, itu murtad. Walaupun sebentar murtadnya, tetap batal puasanya, harus diganti dengan hari yang lainnya lagi, seperti itu ya. Ini yang batalkan puasa. Nah,
Lanjut, berikutnya adalah kita akan membahas sunnah, adab sunnah di bulan Ramadan. Ya, kita singkat aja ya pembahasannya ya, biar banyak. Nah, adab sunnah. Yang pertama adalah makan ketika sahur. Nah, ketika sahur itu harus makan kita. Ya, disunnahkan oleh Rasulullah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau kita nggak sahur berarti kita nggak melaksanakan sunnah. Makan sedikit pun walaupun dengan sebutir kurma, ya sebiji kurma. Wah, minimal seperti itu. Atau minum saja boleh. Ya, tapi harus ya, nggak boleh enggak. Yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Ya, jadi jangan sahur jam 2 udah sahur, makan sahur nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, boleh. Tapi sunnahnya itu adalah diakhirkan sebelum subuh ya, mendekati subuh. Kenapa? Agar yang makanan kita ini lebih kuat lagi karena muslim yang kuat lebih disukai ya. Jangan sampai sahurnya jam setengah 3 juga kurang bagus ya. Kalau bisa mulai sahurnya sekarang tuh jam 4 ya. Jam 4 makan sahurnya ya, makan sahur. Kalau bangun boleh dari jam 1 juga boleh, tapi ketika makan sahur itu harus diakhirkan ya. Jangan takut ya, kecuali udah telat ya. Bangunnya telat itu harus segera makan. Ya, diakhirkan sahurnya. Jadi jangan terlalu lama juga karena kan nanti cepat lapar juga. Ini sunnah ya, Rasulullah selalu makan sahur. Kemudian beliau setelah sahur itu ada jeda sebelum ke subuh tuh biasanya baca Quran Rasulullah tuh ya. Baca Quran ya ke azan itu sambil nunggu azan. Ya, mungkin itu sebut dengan imsak ya. Sebenarnya imsak itu artinya berhenti makan ya. Tapi waktu imsak itu sebenarnya bukan berarti kita harus berhenti makan ya, tapi untuk persiapan takutnya nanti kita terlena makan tiba-tiba udah azan wah lupa, itu nggak boleh. Makanya itu imsak itu adalah untuk menahan, tapi boleh makan sampai imsak pun sebenarnya boleh ya, boleh makan karena syaratnya itu ketika subuh, tapi harus hati-hati nih, harus ada imsak itu jadi menahan ya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan ya oleh Ustadz Adi Hidayat apa itu imsak ya. Itu yang benar itu imdad ya, persiapan ya, itu persiapan. Jadi jangan sampai terlalu terlena makan, nggak ada persiapan buat wudhu dan sebagainya, gosok gigi dan sebagainya, itu harus disiapkan ya. Tapi harus diakhirkan ya, jangan di awal banget jam 2 udah makan sahur. Itu ya kurang baik ya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, tapi boleh ya, boleh. Tapi lebih baiknya adalah mengakhirkan. Berikutnya adalah makan kurma ketika sahur dan berbuka, itu sunnah ya. Rasulullah berbuka dengan kurma ya. Jadi kalau ada istilah berbukalah dengan yang manis-manis itu kurang tepat ya, itu bukan hadis ya. Nggak ada hadis Rasulullah yang mengatakan makanlah dengan yang manis-manis, tapi Rasulullah itu makan yang dengan yang segar-segar, bukan es juga ya. Maksudnya buah-buahan ya, kurma kurma basah ya, rutob itu ya. Jadi diibaratkan manis-manis ya, itu bukan dari Rasulullah ya, tapi Rasulullah suka yang manis-manis ya, tapi manisnya juga yang sehat-sehat ya, bukan manis buatan ya. Ini kurma salah satunya yang manis ya, yang segar, menyegarkan ya. Jadi bukan hadis Rasulullah ya. Jangan mengatakan kata Rasulullah juga makanlah berbukalah dengan yang manis-manis. Enggak, Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi Rasulullah suka berbuka dengan yang segar-segar kayak buah-buahan dan sebagainya. Berikutnya adalah menyegerakan berbuka ya, menyegerakan berbuka. Jadi ketika udah azan maghrib langsung berbuka, jangan ditunda-tunda, sama nanti aja, nggak boleh, harus disegerakan. Karena ketika waktu berbuka itu banyak sekali waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa ya. Nanti kita menyegerakan ya, jangan ditunda-tunda kalau berbuka ya. Kalau tadi sahur diakhirkan, kalau ini segera, tapi jangan di segera itu sebelum azan udah makan, itu nggak boleh ya. Berikutnya berdoa ketika berbuka ya. Berbuka doanya ada dua macam ya. Yang pertama Allahumma lakasumtu, yaitu yang kedua zahaba zomau fadlatil uruq. Nah itu ada dua, tapi kalau yang zahaba itu diucapkannya ketika akhir ya, ketika sesudah berbuka ya, udah makan udah beres baru berdoa dengan zahaba zomau ya, karena itu artinya kan telah hilang ya. Berarti kalau belum makan apapun kan belum hilang, berarti itu di akhir. Kalau Allahumma lakasum tuh boleh di awal boleh di akhir, itu silahkan mana aja, silahkan boleh, dua-duanya bagus. Berikutnya adalah
memperbanyak ibadah sunnah, ya, yang wajib harus tetap dilaksanakan, apalagi yang sunnah sekarang harus diperbanyak karena di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, ya. Pahala amalan sunnah ini pahalanya itu ibarat wajib, yang wajib dilipat gandakan, ya, dari 70 sampai yang tidak terhingga, ya, mana Allah itu. Perbanyak ibadah termasuk banyak tilawah ya sekarang. Wah, luar biasa tuh. Kalau yang belum tilawah berarti banyak murojaah. Luar biasa ya. Insya Allah harus memperbanyak ibadah. Berikutnya adalah menghindari maksiat, ya. Maksiat juga harus dihindari, ya, karena ketika kita banyak maksiat nggak batal, sebenarnya nggak batal, cuma mengurangi pahala, bahkan hilang pahalanya, ya. Misal puasa tapi nggak sholat, tetap sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada, kosong. Capek-capek kita berpuasa, nahan lapar aja, cuma mendapatkan lapar dan haus saja, pahalanya kosong. Jadi oleh karena itu hindari maksiat sebaik mungkin, ya. Termasuk berbohong, marah tidak membatalkan puasa, ya. Nangis juga tidak membatalkan puasa, ya. Nangis, ya, marah, berbohong itu nggak membatalkan puasa, cuma mengurangi pahala saja, ya. Kita pengen pahala sempurna apa atau pengen pahala nggak ada pahalanya puasa? Pasti pengen dapat pahala. Seperti itu ya. Hindari maksiat. Berikutnya sunnahnya adalah i'tikaf di 10 hari terakhir, ya. Di masjid i'tikafnya, di masjid jami, bukan di musola. Di masjid jami yang dipakai Jumatan, ya. Di musola itu nggak berlaku. Kalau sekarang kan musim Covid, Ustadz gimana Ustadz? Ya, kalau masih bisa dilaksanakan di masjid jami, laksanakanlah. Tapi kalau di masjid jaminya ditutup, misalkan jam 8 udah ditutup, berarti udah nggak apa-apa di rumah aja. Tapi bukan itikaf di rumah ya. Itu. Itikaf tuh di masjid. Ya, untuk sekarang rukhsah ya dalam keadaan seperti ini, ya, menghindari apa mudarat yang lebih besar, lebih baik kita ikuti fatwa ulama ya. Nggak apa-apa. Kalau masih diperbolehkan ya silahkan lakukan aja di masjid kalian, di lingkungan kalian belum ada yang menegur atau apapun, itu silahkan lakukan aja. Itikaf 10 hari. Itikaf itu berdiam diri terus beribadah di dalam masjid, tidur, bangun, makan, sahur, dan berbuka di situ di masjid. Tapi jangan mengotori masjid, harus tetap dijaga kebersihannya. Dan satu lagi belum dimasukkan ke sini adalah meraih nuzulul Quran, ya, Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Nah, itu boleh dilakukan di rumah juga. Insya Allah itu dapat ya, Lailatul Qadar di rumah pun insya Allah dapat. Asal kita menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu berarti bukan tidur-tiduran, tapi dipenuhi dengan ibadah. Ya, dipenuhi dengan ibadah. Seperti itu ya dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, dari Ustadz ya, jangan lupa sholat ya, jangan lupa sholat ya. Nah, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika ada yang kurang baik dari Ustadz, itu dari Ustadz. Yang baik-baik mudah-mudahan dapat bermanfaat. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ustaz tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.